Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Seperti yang kita sempat bahas kemarin di kelas bahwa minggu ini mungkin kita akan fokus pada UTS, dan terkait UTS apakah masih ada yang ditanyakan untuk penulisan paper? Sudah mencoba mencari-cari papernya ya, seperti apa ya? Coba dicari, dan kita mentarget paper kita jadi, tidak harus sampai submit ya, atau kita kirim ke mana begitu. Tapi kalau memang mau paper itu bisa kita kirim ya silahkan. Nanti kan memang di akhir kita akan ada ujian UKM PPG, dan salah satu diantaranya adalah terkait portofolio di bidang penelitian. Nah, kalau misalkan tulisan kita atau paper kita terkait pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita kirim ke salah satu jurnal tertentu begitu yang bisa kita publikasikan, nah itu bisa kita nilai nanti ketika kita ujian ya, untuk pengisian portofolio kita. Nah, tadi saya sempat ketemu dengan panitia terkait jurnal yang ada di Unwida ya, dan itu memang diberi kesempatan ada 10 slot. Monggo kalau mau ada yang mengambil silahkan. Dan saya sampaikan bahwa untuk yang portofolio penulisan jurnal itu tidak harus satu paper satu mahasiswa ya, bisa rame-rame. Jadi misal ada 5 atau 4 orang atau dalam satu kelompok kita target satu paper begitu, monggo silahkan. Tapi untuk keperluan UTS itu masing-masing secara personal ya, secara personal. Nah, terkait UTS ini masih ada yang ditanyakan tidak? Ada? Kalau tidak ada, ini saya cek belum ada yang upload untuk UTS-nya, jadi tidak bisa kita kasih komentar. Nanti kalau sudah bisa diupload, mungkin sudah bisa masuk ke topik 4 ya. Untuk topik 4, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, apakah sudah bisa dibuka, Mbak Yuzina? Mikrofonnya belum hidup, Mbak. Belum, Pak. Belum karena ini ya? Belum mengunggah. Belum mengunggah UTS ya? Oke. Nah, nanti kalau UTS-nya sudah jadi dan sudah di-upload, nanti mungkin bisa langsung berpindah ke topik 4. Nah, untuk kesempatan hari ini, sembari mengisi waktu, saya akan mencoba menampilkan untuk topik 4 ya. Biarpun ini belum bisa kita buka, tapi nggak apa-apa, nanti buat gambaran juga, gambaran awal terkait topik 4 ini. Nah, nanti kita tidak perlu berlama-lama dalam kuliah. Monggo nanti kalau waktunya sudah cukup, nanti bisa dilanjut pengerjaan papernya ya, atau makalah kita yang di pembelajaran berdiferensiasi. Untuk topik 4 itu terkait rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Durasinya itu 5 JP. Kemudian capaian pembelajarannya adalah mahasiswa itu mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau pertemuan sebelumnya, topik 1 sampai topik 3 itu masih sekedar teori, apa saja yang harus kita siapkan. Nah, untuk di topik 4 ini, mahasiswa memang sudah dituntut untuk membuat rancangan dan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya nanti ketika kita PPL ya, PPL, baik itu PPL yang 1 maupun PPL yang 2. Nah, kita tahu untuk PPL 1 itu dilaksanakan di semester 1, sementara untuk yang PPL 2 dilaksanakan di semester 2. PPL 1 kemungkinan akan kita mulai di tanggal Januari akhir atau enggak Februari awal ya. Surat sedang kami persiapkan. Mungkin nanti kita akan terjunkan Mas dan Mbaknya itu di akhir Januari atau di awal Februari ya, sekitar itu. Nanti mungkin kita akan juga bahas apa saja yang harus kita siapkan dalam PPL itu. Yang pasti nanti di PPL itu salah satunya adalah kita bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Ya, monggo saja. Nah, kita coba dari mulai dari diri, nanti isinya apa saja. Nah,
Di sini kita sudah masuk setelah kita melakukan OTS dan ada beberapa pertanyaan nih belum ada yang menjawab kayaknya memang. Ya, kita coba lihat. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Nah, impian bagi para pendidik tentunya menjadikan peserta didiknya itu berprestasi dan mampu mengasah kemampuannya masing-masing. Nah, para guru inilah yang mendampingi peserta didiknya dalam proses pembelajaran selama masa sekolah. Nah, salah satu cara untuk membantu peserta didik mencapai tujuannya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, ini dimulai dari mana sih? Dari mana para pendidik itu memulainya? Nah, kita juga langkah awal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, biasanya memang peserta didik atau pendidik atau guru itu mungkin akan dituntut untuk menyiapkan semacam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita singkat dengan RPP. Nah, sebelum menyusun RPP, Pak Suprayogi itu menyebutkan paling tidak ada 12 langkah yang digunakan untuk membantu para pendidik ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam RPP itu. Nah, ini ada makalah 4 halaman ini ya. Coba nanti bisa di-download dan dibaca. Secara sepintas akan kita coba lihat isinya apa. Yang langkah pertama kita petakan dulu peserta didiknya ya, dimulai dari apakah kompetensinya intelektual, sosial, dan psikomotoriknya seperti apa. Kemudian juga bisa melihat dari minat atau keinginan peserta didik, bisa juga dari kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, dapatkan wawasan tentang peserta didik untuk mengetahui metode pembelajaran mereka. Nah, ini biasanya kita lakukan dengan cara wawancara secara one-to-one, ya, satu persatu lah kita wawancarai. Kamu biasanya kalau belajar itu bagaimana? Kita juga bisa melanjutkan dengan pengelompokan dengan teman sebaya, ya, ini dengan tutor, bisa kita kombinasi dengan FG, small group discussion atau dengan jigsaw atau apa begitu ya, di situ ada tutor juga. Kemudian peserta didik juga diberikan pilihan ya, bagaimana mereka memilih, ini ada contohnya juga nanti dibaca sendiri. Kemudian kita juga tidak lupa memberikan informasi dalam berbagai macam bentuk ya, tidak hanya satu, tapi kita bisa mengilustrasikan dalam bentuk kasus, video atau metode yang baru. Kemudian juga bisa dalam bentuk media pembelajaran, tidak hanya menggunakan papan tulis, kita bisa mengkombinasi dengan PPT, dengan video, atau dengan apa ya, biar menambah wawasan dari peserta didik kita. Kemudian jangan berikan latihan umum. Nah, ini maksudnya bagaimana nih? Jangan berikan latihan umum. Jika siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kita itu memberikan latihan dengan memberikan latihan umum, maka hanya peserta didik yang tertentu yang dapat menyelesaikannya dengan mudah. Sementara yang lain mungkin akan sulit. Nah, guru itu dituntut harus menyediakan latihan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi kalau misal kita tadi sudah membagi-bagi atau memilih dan memilah ya peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kalau bisa latihan umum itu ada tapi nggak usah terlalu kita fokuskan. Jadi kita fokus ke latihan-latihan khusus sesuai dengan kemampuan dari peserta didik tersebut ya. Kemudian kita juga bisa menghubungkan pembelajaran itu ke dunia siswa. Ini ada contohnya ya. Ini ceritanya tentang membuang sampah ya, dengan lingkungan sekitar. Kombinasi kekuatan pengajaran kita bisa mengkombinasikan ya. Kemudian ada latihan, memulai dan percobaan. Ini nanti dibaca sendiri ya, tidak perlu saya baca detail. Nah, kita lanjut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini masih belum akrab diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Nah, ada baiknya kita itu sebagai pengajar terus memberikan dukungan dan mempelajari dengan baik bagaimana peserta didiknya itu dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, sehingga membantu antar para pendidik dan penyusun dan dalam menyusun sebuah kurikulum. Pada pembelajaran juga ada baiknya para pendidik itu mengikuti perkembangan peserta didik daripada memaksa peserta didik untuk mengikuti perkembangan gurunya. Jadi kita memang diminta untuk melihat kemampuan masing-masing peserta didik dan perkembangannya itu seperti apa. Nah,
Sekarang kita akan mencoba melihat RPP yang memang di situ sudah ada unsur pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, sekarang kita lihat RPP kita yang sudah ada unsur diferensiasinya, ya, berdiferensiasi. Rancangan pelaksana pembelajaran berdiferensiasi atau RPP yang memang sudah kita kombinasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu sama dengan RPP yang belum ada pembelajaran berdiferensiasi? Harusnya beda ya. Nah, bla bla bla. RPP itu berisi pengaturan atau kegiatan ya, kegiatan yang kita laksanakan dalam pembelajaran di kelas, bisa dalam waktu beberapa JP, bisa beberapa kali pertemuan. Ini ada beberapa contoh RPP. Nah, ini contoh RPP, singkat sekali nih RPP-nya, cuma 1 halaman. Materinya adalah menghitung luas bidang datar. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami rumus menghitung luas bidang datar. Peserta didik dapat menghitung luas bidang datar. Pembelajarannya, guru mempelajari informasi tentang learning profile peserta didik pada pelajaran matematika, pengetahuan, motivasi belajar, dan gaya belajar. Mbak Yuzina bisa membantu menjelaskan ini mungkin biar saya nggak ngomong terus, Mbak. Kelihatan nggak tulisannya, Mbak? Kurang besar, Pak. Ya, atau perlu di-download dulu ya? Sudah kelihatan, Mbak? Atau kita download dulu ya? Sudah. Kita download dulu sebentar. Kalau ada yang mau diskusi tekan tentang paper juga boleh loh, monggo silahkan. Sembari kita ini ya. Ini kita coba bahas, hari ini kita coba akan membahas perbedaan apa sih antara RPP yang sebelum ada diferensiasi sama yang sudah ada diferensiasi di dalamnya. Ini kita akan dibantu oleh Mbak Yuzina untuk memahami ini ya. Nanti gantian yang lain juga mau menambahkan boleh. Sudah terlihat belum, Mbak? Belum? Belum, Mbak. Ini sudah terlihat? Bisa agak dibesarkan dikit, Pak? Sudah? Cukup. Dari materi, Pak, dijelaskan ya, sepemahamannya. Materi dalam RPP yang akan dilaksanakan pembelajarannya yaitu menghitung luas bidang datar. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami rumus menghitung luas bidang datar. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung luas bidang datar. Untuk pra pembelajaran, di awal pembelajaran, guru mempelajari informasi tentang learning profile peserta didik pada pembelajaran matematika, mengenai pengetahuan, motivasi belajar, dan gaya belajar peserta didik yang nantinya akan digunakan untuk itu ya Pak, diferensiasi prosesnya ya. Guru menyiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, kemudian menyiapkan tugas yang akan diberikan kepada peserta didik dan dibuat dalam beberapa versi menyesuaikan dengan learning profile peserta didik. Dalam pembukaan pembelajarannya, guru dan peserta didik itu masuk dalam ruang Zoom. Berarti ini melalui daring. Nah, yang pertama, guru mengucapkan salam, lalu menyapa para peserta didik dan menanyakan kabar mereka hari ini, lalu menyampaikan bahwa hari ini akan belajar tentang menghitung luas bidang datar, menyampaikan bahwa peserta didik nanti akan mengerjakan tugas secara berkelompok, dan meminta peserta didik untuk menyiapkan alat ukur, penggaris atau meteran, dan alat tulis untuk mengerjakan tugas. Jadi ini di awal pembelajaran untuk pengkondisian siswa atau peserta didik.
Lalu untuk pelaksanaan kegiatan pembelajarannya dalam prosesnya, guru menjelaskan materi tentang menghitung luas bidang datar. Lalu memberikan contoh menghitung luas bidang datar, contoh menghitung luas persegi panjang, dan menghitung luas lingkaran. Di sini diambil subtopiknya yaitu pada persegi panjang sama lingkaran. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya bila masih ada yang belum dipahami. Untuk pembagian kelompoknya, guru memberikan tugas kepada para peserta didik secara berkelompok. Setiap kelompok mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Dari kata berbeda-beda ini sudah menunjukkan bahwa nanti pembelajarannya yang dilaksanakan yaitu berdiferensiasi. Lalu guru membuat kelompok dalam breakout room Zoom. Kemudian guru masuk ke dalam setiap ruang breakout room secara bergantian untuk mengecek kegiatan peserta didik. Lanjut, Pak. Untuk aktivitas pembelajarannya dalam ruang breakout room nanti, peserta didik mengerjakan tugas menghitung luas bidang datar. Kelompok 1, peserta didik mencari minimal 5 benda bidang datar yang ada di lantai, seperti karpet, keramik, meja makan, meja komputer, meja tamu, dan lain-lain, serta menghitung luasnya. Kemudian kelompok 2, peserta didik mencari minimal 5 benda bidang datar yang ada di dinding, misalnya foto, kalender, pintu, jendela, jam dinding, dan lain-lain, serta menghitung luasnya. Yang ke kelompok 3, peserta didik mencari benda-benda di bidang datar yang ada di teras rumah, seperti meja, pagar, lantai teras, halaman, dan lain-lain, sama serta menghitung luasnya. Di bagian penutupan, siswa kembali ke ruang Zoom utama. Guru menanyakan tentang hasil tugas peserta didik. Guru meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kerjanya. Guru menanyakan kepada siswa bila ada peserta didik yang belum mengerti untuk dijelaskan kembali. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, ada yang memberikan komentar, monggo. Ini contoh RPP pembelajaran berdiferensiasi yang hanya dalam 1 lembar dan kita ambil khusus untuk kegiatan yang kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ya di dalam sini ya. Jadi kalau kita bicara RPP kan ada yang RPP sampai beberapa lembar ya, yang banyak itu, ada juga yang RPP 1 lembar. Nah ini mungkin RPP yang 1 lembar yang sangat sederhana, tapi sudah bisa kita tangkap di mana sih pembelajaran berdiferensiasi itu dimasukkan dalam pembelajaran kita. Ada posisi di mana? Apakah ada di pra pembelajaran, apakah ada di pembukaan, apakah ada di kegiatan inti, atau bahkan mungkin di kegiatan penutup. Nah, mungkin dari kelompok Mbak Yuzina kelompok 4 ya? 4 ya? Ya. 4, Pak. Dari kelompok 1 mau memberikan komentar atau masukan atau apa? Komen, monggo kelompok 1 siapa? Silahkan terkait RPP ini. Ini contoh ya, contoh saja. Kelompok 1 bisa buka video, saya ingin lihat orang-orangnya. Kelompok 1 ada siapa aja? Mas Afif ya? Saya enggak. Yo, Mas Afif kasih komen, Mas. Mbak Andini, ada Mbak Andini, Mbak Anissa Safitri, Mbak Asri Ainul, Mbak Firly, Mas Arya, Mbak Khairiana, Mbak Krisni, Mbak Leni, Mbak Maya Balora, Mbak Nafsul Mutmainnah, Mbak Nur Karina Putri, Mbak Nurul. Ayo semuanya
Silahkan beri komentar, karena nanti mungkin kita akan diminta untuk membuat RPP yang semacam ini, tapi mungkin yang tidak hanya 1 lembar ya. Kita akan coba RPP yang lebih detail lagi, di mana di situ memang lengkap ya, dari mulai judul, kemudian identitas sekolah, biasanya yang berlembar-lembar itu ya. Kita lebih prefer pakai RPP yang berlembar-lembar itu daripada yang hanya 1 lembar ya sebenarnya ya, karena di situ lebih lengkap datanya apa saja. Karena ini kan sebenarnya hanya bagian kecil atau bagian yang ada di dalam RPP yang penuh itu ya. Mbak Sagita Anissa, yuk kasih komen silahkan Mbak. Pak, saya boleh minta itu nggak Pak? RPP-nya ini dikirimkan, mungkin kalau lihat di layar seperti ini kayak kurang gimana gitu Pak. Oh, nggak kelihatan toh. Ini nanti kalau sudah upload UTS, Mbak, ini bisa di-download sendiri kok. Oh. UTS-nya kan belum di-upload ya, jadi belum bisa masuk. Ini topik 4 ini tadi yang saya buka. Itu yang penting udah apa Pak, aksi nyata sudah bisa masuk ke topik 4 sebenarnya. Oh iya toh, ya. Monggo kalau yang sudah bisa masuk ke topik 4. Bisa Pak. Ya, silakan. Mungkin teman-teman yang udah ada yang bisa masuk topik 4 boleh ngirimin ke saya. Ya, bisa monggo dikirim ke grup aja ya. Silakan. Mbak, siapa yang mau kasih komen? Mbak Anissa Nurfarida, monggo silakan. Ini Sudah Pak, pernah membuat yang RPP yang seperti ini, Mbak Anissa, sebelumnya, dulu pas S1. S1-nya pendidikan atau murni? pendidikan Pak. Pendidikan. Dulu Iya, sudah pernah membuat RPP? Sudah Pak, waktu PPL. Nah, RPP yang berapa halaman? Yang berlembar-lembar atau yang sudah 1 halaman itu? Yang masih berlembar-lembar Pak. Oke. Iya. Dan dulu kayaknya belum ada yang online ya? Masih offline ya? Iya, masih belum offline. ada corona kan dulu? Belum. Nah, kalau melihat RPP yang seperti ini yang dilakukan secara online, ini kan kalau kita baca sepintas tadi dijelaskan oleh Mbak Yuzina kan menggunakan Zoom ya. Nah, ini gimana komennya Mbak Anissa? Untuk ini Pak, model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu masih bingung seperti apa gitu Pak. Contohnya semisal kayak PBL atau yang lainnya gitu. Oh iya, ini bertanya ya berarti ya? Iya Pak. Kalau kita baca di sini memang sepertinya model pembelajarannya tidak tertuliskan secara gamblang ya, atau mungkin diskusi kelompok kecil ya di sini ya. Apakah ini bisa masuk ke small kan kemarin kita ada 4 model yang bisa kita pilih ya. 1 itu apa? 1 PJBL, 2 small group discussion, 3 Jigsaw. Yang 4 itu PBI ya, problem based instruction ya. Nah, mungkin kalau kita lihat sepintas ini karena dia ada diskusi kelompok, mungkin masuknya small group discussion ya, mungkin. Tapi memang ini tidak ada sih. Harusnya biasanya kita tulis dulu model yang kita pilih apa. Makanya ini kan nggak selengkap yang RPP berlembar-lembar itu loh. Biasanya kan di situ ada modelnya, ada metode yang digunakan, ada apa-apa begitu ya, lebih lengkap. Tapi kalau anggap aja lah ini modelnya small group discussion atau yang ada diskusi kelompok di dalamnya, diskusi kelompok kecil begitu. Kalau secara keseluruhan, apa sih yang membedakan ini dengan RPP yang nggak pakai diferensiasi? Menurut Mbak Anissa itu apa? Di mananya gitu? Ini Pak, yang pra pembelajaran itu guru mempelajari informasi tentang learning profile peserta didik, meliputi pengetahuannya, motivasi belajar, dan gaya belajarnya. Jadi mungkin dulu itu belum, maksudnya guru itu belum banyak menggunakan diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik peserta didiknya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, gitu Pak. Yes, betul ya. Itu yang bisa kita garis bawahi ya. Memang kalau dia tidak menggunakan diferensiasi, itu pra pembelajarannya kayaknya nggak ada ya.
Iya, Memang kayaknya nggak ada deh memang. Atau bisa kita katakan tidak ada ya. Guru tuh kalau bikin kelompok ya sudah sesuai dengan apa begitu. Ya kalau random banget, acak. Kalau enggak mereka akan melihat hanya dari nilai biasanya. Dari nilai gitu. Dia tidak melihat dari hal-hal yang lain. Padahal kan bisa dilihat dari gaya belajar mereka, motivasi mereka, pengetahuan awal mereka seperti apa. Ya. Memang kata kuncinya memang di sini. Ada yang mau menambahkan yang lain? Apa yang membedakan RPP ini dengan RPP yang tidak menggunakan diferensiasi? Ya. Mbak Nafsul Mutmainah, monggo. Anaknya tidur itu. Itu anaknya atau adiknya? Anaknya, Pak. Nggak mau ditaruh ini. Iya, sama. Berapa tahun, Mbak? 3 tahun. Oh, seumuran sama Mamas. Monggo, silakan. Gimana Pak tadi, Pak? Gimana? Apa yang membedakan? Diferensiasi. Apakah, bentar ya. Ya, silahkan Mbak. Yang membedakan dengan berdiferensiasi, ini di bagian pra pembelajaran guru sudah menggali informasi tentang learning profile peserta didik. Nah, dari sini sudah jelas sekali bahwa ini berdiferensiasi. Nanti akan diketahui pengetahuan, motivasi, gaya belajar, pengetahuan awal mungkin juga diketahui di situ. Kalau yang RPP biasa itu biasanya belum ada learning profile peserta didiknya. Oke, ya sama ya, kurang lebih ya, sama dengan Mbak Anissa tadi ya. Ya mungkin kita sudah sedikit memahami ya, apa sih yang membedakan antara RPP yang memang belum ada pembelajaran berdiferensiasi dengan RPP yang sudah ada pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ada sedikit pertanyaan juga ya, kalau kita kombinasi dengan model bagaimana Pak? Itu dengan model yang kita pilih yang ada 4 itu tadi ya, mungkin nanti kalau pas kita nyusun RPP menggunakan model tertentu, ya misalkan model PJBL atau model Jigsaw atau model small group discussion atau model itu ya, problem based instruction PBI itu, nanti kita akan ada pra pembelajaran terlebih dahulu sebelum masuk ke kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup ya. Itu ya, nanti ditambahkan pra pembelajaran terlebih dahulu di sebelum masuk pada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Itu mungkin nanti ya. Ya, nanti kurang lebih seperti itu. Kita lihat aja nanti apakah memang kita diminta untuk membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Ini saya lanjutkan untuk yang di LMS-nya ya. Yang sudah bisa membuka LMS, udah ada beberapa orang ya. Pak, saya mau tanya boleh? Boleh, silakan. Tadi kan di RPP ini kan yang membedakan dengan berdiferensiasi atau bukan kan pada pra pembelajarannya. Tapi ketika saya melihat aktivitas pembelajarannya, pada breakout room setiap kelompok ini kenapa proyeknya itu sama aja ya Pak? Tidak ada bedanya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah itu. Atau memang seperti itu? Yang menurut Mbak Sagita yang bagus gimana? Sepemahaman kita sebelumnya, itu kan ada diferensiasi proses ya, ataupun diferensiasi produk ya. Ini mungkin di RPP ini RPP-nya hanya sekedar contoh Mbak. Nanti kalau
memang mau menambahkan baik itu di kegiatan inti ya, di kegiatan inti ketika mereka sudah diskusi kelompok, mereka menghasilkan produk tertentu sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan misalkan yang menghasilkan video ya produknya berupa video, yang suka dengan gambar dia menghasilkan poster, yang suka dengan apa dia menghasilkan seperti itu juga boleh Mbak, lebih lengkap lebih baik. Jadi tidak hanya pra pembelajaran saja diferensiasinya, di dalam itu juga boleh ya. Ketika mereka diskusi di dalam di kelompok itu boleh, dari sisi produk yang dihasilkan juga boleh, silahkan. Gitu Mbak, jelas? Atau kita coba cek lagi, apakah hanya di pra pembelajaran saja yang ada diferensiasinya? Di bagian pembukaan ini ada diferensiasinya enggak? Guru mengucapkan salam, guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka hari ini. Guru menyampaikan bahwa hari ini akan belajar tentang ini. Guru menyampaikan bahwa peserta itu akan mengerjakan tugas secara berkelompok. Ini ada diferensiasinya enggak nih di bagian pembukaan ini? Enggak ada ya? Menurut saya nggak ada, Pak. Nah, ini kan umum ya? Ya. Kalau di kegiatan inti? Ada nggak di kegiatan inti ini diferensiasi yang digunakan? Nah ini ya, setiap dari mulai guru menjelaskan materi. Nah sebenarnya ketika guru menjelaskan materi ini, guru bisa menampilkan apa biar diferensiasinya kelihatan. Tidak hanya satu contoh ya, tidak hanya satu bentuk yang dia lihat. Dia selain menggunakan PPT untuk yang visual, dia juga bisa menggunakan alat peraga gurunya. Ya. Gitu ya. Nyambung nggak? Ya, Pak. Jadi di RPP ini yang kelihatan baru yang pra pembelajarannya aja ya, Pak ya? Mungkin nanti di sini Oke, kita tambahkan ya, kita lengkapi lagi ya. Pas pembagian kelompok ini sudah sebenarnya ada Mbak, ini kan dengan memberikan tugas yang berbeda-beda ini. Ada kata berbeda-beda ini kan berarti sudah sendiri-sendiri. Nah, guru ketika menjelaskan materi sebenarnya juga bisa menggunakan media pembelajaran yang beraneka ragam. Itu juga berdiferensiasi ya. Maksudnya gini, ketika dia menjelaskan tentang menghitung luas lingkaran, kan ada yang dia menggunakan papan tulis untuk menggambar persegi panjang. Ditambah lagi dengan dia melihat ke keramik. Oh, keramik ada yang berbentuknya persegi panjang atau meja. Itu kan udah beda lagi tuh. Ditambah lagi tentang video yang ada menghitung luas persegi panjang, misal ada juga tau ya. Itu udah variasi sekali gurunya ketika dia menjelaskan materi. Nah, ketika dia memberikan contoh, ya tadi ada ya contoh, jadi ada yang dia adalah bentuk papan tulis, langsung ditulis papan tulis, gambar persegi panjang seperti ini. Ada yang dia menggunakan contoh di dalam bentuk PPT, ada juga contoh dalam bentuk video, ada juga contoh yang di sekitar kelas, di dalam kelas ya, meja, papan tulis itu sendiri juga persegi panjang, alas meja atau keramik atau apa tadi ya di bawah kan juga ada. Itu juga diferensiasi juga dalam proses guru itu menjelaskan materinya. Bisa juga dari sisi contoh-contoh soal-soalnya. Jadi soalnya divariasi, tidak hanya satu jenis, tidak hanya untuk yang susah saja. Yang mudah-mudah juga perlu kita berikan. Karena kan level peserta didik kita atau siswa-siswi kita kan beraneka ragam. Nah, sebisa mungkin yang memang dia belum tahu 100% tentang luas persegi panjang, dia dimulai dari mana dulu. Nah, gitu ya. Itu juga bisa dari contoh-contoh soal. Kemudian memberi kesempatan mereka untuk bertanya itu sebenarnya juga diferensiasi juga ya. Sebenarnya di situ tuh. Yes, nyambung ora? Nyambung ora?
Kalau tugas ini produk ya, tugas itu produk yang berbeda-beda, ini sudah diferensiasi juga. Tapi kalau dilihat dari aktivitas pembelajarannya itu kan sama-sama mengukur luas benda yang ada, cuman beda-beda tempatnya aja Pak, sama beda-beda bendanya. Apakah itu yang dinamakan diferensiasi juga? Ini tuh kalau kita lihat tugasnya, ya sebentar Mas. Kalau yang kelompok 1 itu kan dia yang ada di lantai. Kalau kelompok 2 ada di dinding. Yang ketiga di luar kelas ya. Nah ini ya, ini apakah itu juga sudah termasuk berbeda-beda atau belum? Silakan, ada yang mau menambahkan Mas, monggo. Diferensiasi lingkungan kan ada itu. Dan itu produknya sebenarnya dari beda. Kalau sudah mau dibuat, kalau materinya tidak datar, mau dibuat diferensiasinya, misal produknya itu berupa konten, itu juga bisa, tapi itu lebih kreatif. Nah, itu nanti bisa di luaran, jadi bukan di aktivitas pembelajaran, tapi di luaran pembelajaran seperti itu. Kalau ini kan lebih ke proses, tapi ada pengaruh dari lingkungan maksudnya ke arah sumbernya, misal mengukur luas tapi dari lantai, terus ada yang dari dinding, terus itu kan di dalam ruangan, terus habis itu ada di luar ruangan. Jadi kalau menurut saya itu udah diferensiasi lingkungan sama proses juga. Ya begitu. Kedengeran nggak? Kedengeran. Terputus-putus. Oke, bisa menangkap bahasa kita. Kalau kelompok 1 benda di lantai, kelompok 2 benda di dinding, kelompok 3 benda di luar kelas, itu termasuk sudah diferensiasi enggak? Sudah ya. Sudah, itu sudah Mbak Sagita, sudah itu. Kalau enggak pakai diferensiasi, itu Mbak Sagita langsung aja hitung berapa luas keramik ini. Itu udah enggak diferensiasi, karena cuma satu jenis. Tapi kalau objek yang kita lihat itu sudah berbeda-beda, kan ada yang suka ngelihat, maksudnya gini, ada yang suka ngitung keramik, ada yang suka menghitung pintu, ada yang suka jendela, itu kan udah diferensiasi ya. Kan dia bebas memilih. Itu udah diferensiasi. Ada yang suka ngelihat luas rumah, maksudnya depan rumah, ada yang gedung ruang guru, ada juga yang dia di tempat olahraga, ada juga yang ngitung masjid, itu kan beda-beda mereka, suka-suka mereka kalau dia di luar kelas ya. Itu udah diferensiasi Mbak Sagita ya, menurut saya ya. Tapi kalau kita hanya menentukan satu aja itu enggak diferensiasi, karena kan mereka dituntut untuk ya udah kamu itu aja deh, masjid aja begitu, itu enggak diferensiasi. Tapi kalau mereka diberi kebebasan untuk mencari benda apa aja di luar, itu diferensiasi, terserah mereka, suka-suka mereka gitu. Itu kan lebih ke apa ya, kalau kita memilih benda apa yang akan kita hitung luasnya kan ya masing-masing orang punya ini sendiri ya, ketertarikan dengan benda-benda tertentu sendiri ya. Gitu, itu diferensiasi. Ya. Sepakat nggak? Atau ada yang mau menambahkan? Yang lain mau menambahkan? Mbak Sagita gimana? Ya Pak, saya sudah menangkap apa yang disampaikan Pak. Ya, oke. Atau ada yang mau menambahkan? Mbak Nur Karina Putri, ada nggak Mbak Nur Karina Putri? Sudah Pak. Ya. Kayak kita misalkan suruh jajan di warung, itu diferensiasi ya, bebas terserah. Monggo, ada yang makan pakai soto, ada yang makan pakai gado-gado, ada yang makan pakai pecel, ada yang beda-beda semuanya. Nanti dihitung harganya, keuntungannya, bla bla bla, itu masuknya aritmatika sosial ya. Itu bisa juga. Contohnya begitu. Oke. Kemudian di bagian penutup ini ada nggak ya diferensiasinya ya?
ketika mereka menyampilkan hasil ini diferensiasi ya. Kan ada yang menampilkan dalam bentuk PPT, ada yang dia menghasilkan dalam bentuk video, ada yang menghasilkan dalam bentuk poster. Makanya ini masuk ke ranah kemarin asesmennya bagaimana gitu, menilainya bagaimana. Kemarin kan saya ingat saya ada yang menyampaikan, ya udah kita nilai secara umum saja, baik itu video atau poster atau apa, bentuknya apapun itu bisa kita gunakan rubrik penilaian yang sama, tapi kita lihat dari keumuman dari benda-benda itu. Nah, kemarin ada yang usul seperti itu ya, biar kita itu nggak ribet sendiri. Misalkan kalau yang poster pakainya ini penilaiannya, kalau yang video pakainya ini, agak ribet nanti urusannya gurunya ya. Makanya nanti kalau bikin rubrik penilaian buat yang umum, di mana itu tuh bisa kita gunakan untuk menilai produk apapun yang mereka hasilkan. Itu. Nah, saya belum tahu sih rubriknya itu seperti apa. Gambaran kita kemarin seperti itu ya. Mungkin nanti kalau kita sudah dituntut untuk membuat secara detail RPP-nya itu, mungkin kita ketahuan apa sih yang dimaksud dengan rubrik penilaian yang bisa digunakan untuk menilai semua produk siswa kita. Kayak apa itu bentuknya? Saya juga belum tahu ya. Nah, ini yang guru menanyakan kembali kepada siswa yang belum mengerti dan dijelaskan kembali atau memberikan tugas khusus untuk mereka yang belum paham ya, tugas-tugas kecil yang untuk dikerjakan di rumah, itu diferensiasi juga ya saya rasa ya. Ya, kalau ada 1 atau 2 atau 3 yang memang belum paham ya kita tambahkan tugas-tugas kecil untuk mereka kerjakan di rumah boleh. Silahkan. Oke. Untuk RPP, contoh RPP pembelajaran berdiferensiasi ini sudah paham atau sedikit paham mungkin. Nanti kalau dibaca lagi lebih detail saya rasa ini ya. Sudah mulai maksud ya apa yang dimaksud dengan ini. Nah, saya belum tahu apakah nanti kita memang dituntut untuk membuat RPP semacam ini. Coba nanti kita lihat lebih detailnya ya. Habis ya? Ini sudah sampai mana tadi? Suara saya masih terdengar dengan baik? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi sudah sampai sini ya, sudah sampai contoh RPP pembelajaran berdiferensiasi yang memang ini cuma 1 lembar ya. Harapan kami nanti kita buat RPP yang lebih lengkap daripada yang ini ya, sehingga jelas di mana letak pembelajaran berdiferensiasi itu. Kalaupun dia ada di pra, kegiatan pendahuluan juga mau dikasih, monggo, kegiatan inti mau ditambahkan diferensiasi juga boleh, bahkan di kegiatan penutup juga boleh, silahkan saja. Nanti masing-masing kegiatan semuanya ada diferensiasi di situ. Biar makin terlihat jelas. Dan dikombinasi dengan 4 model yang kita tentukan kemarin ya, ada model PJBL, kemudian small group discussion, ada jigsaw, sama satu lagi yang instruction. Kita lihat untuk yang contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada beberapa contoh pembelajaran berdiferensiasi di kelas atau di sekolah reguler yang sudah banyak ya, dari sesuai dengan topik-topik di atas. Ini contoh penerapannya di sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu apa ya? Sekolah yang di dalamnya ada siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus, Pak. Oh, oke. Berarti di dalam situ ada siswa berkebutuhan khusus? Iya. Itu disebut sebagai sekolah inklusi. Apakah di situ negeri ya, ya? Kalau di Klaten itu adanya negeri, Pak. Di mana? Terakhir yang saya tahu, maksudnya dia inklusi, tapi punya siswa inklusi itu di MAN 1 Klaten. Sekarang MAN 2. MAN 2 Klaten. Yang Sangkal Putung. Ya. Oke. Oke, berarti ada beberapa anak kita yang memang dia perlu ini ya, berkebutuhan khusus begitu ya maksudnya ya. Kita baca secara sepintas saja ya. Ini intinya apa? Oke.
Bu Leli merupakan seorang guru di sebuah sekolah inklusi. Ia mengajar kelas 1 SD dengan jumlah 22 orang siswa. Salah satunya ada siswa dengan autistic spectrum disorder ASD. Apa tuh autistic spectrum disorder? Apa sih autistic spectrum disorder? Autistic spectrum disorder. Gangguan perkembangan pervasif yang memiliki karakteristik berupa kesulitan dalam komunikasi sosial dengan perilaku, minat, serta aktivitas yang terbatas dan pola yang repetitif. Dia itu memiliki gangguan dengan dunia sosial dalam bentuk sikap perilaku, minat, serta aktivitas yang terbatas dengan pola yang repetitif. Autisme ya. Ya, pokoknya ada 1 atau 2 anak kita yang autisme. Bisa gangguan kemampuan interaksi sosial, gangguan keterampilan dia berkomunikasi, minat dan perilaku yang tidak biasa, gejala yang lain. Nah, ini perlu memang perlu terapi ya. Ada terapi perilaku dan wicara biasanya. Nanti kita coba lihat detailnya ya. Nah, bagaimana sih Bu Leli itu melakukan pendekatan untuk satu anak kita yang namanya Arif ini yang berumur 8 tahun. Bahwa kenapa? Karena Arif ini, si Arif, dia punya gejala autisme. Ya, bagaimana proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Bu Leli. Nanti dibaca detail sendiri ya, tidak perlu saya baca ya. Bla 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 bla, oke. Di bagian terakhir ini dia mengatakan, pada contoh di atas dapat dilihat bahwa Bu Leli itu menyusun IEP untuk Arif. IEP itu apa tadi tidak kita bahas ya. Dengan bantuan Bu Ramlah. Nah, ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah inklusi yang menangani peserta didik yang berkebutuhan khusus. Mungkin Bu Ramlah ini bisa juga guru sepadan atau mungkin dia ini ya psikolog atau apa begitu ya. Nanti dibaca detail ya Mas Mbak ya. Tidak saya baca detail ini nggak apa-apa, sepintas aja. Terus kita coba lihat penerapan menggunakan moda daring. Nah, moda daring ini sangat familiar ya, terutama kemarin kita corona dan mungkin sekarang juga masih ada. Ya, kita harus tetap berhati-hati. Nah, di zaman corona seperti ini kan memang dulunya itu kita full daring dan sekarang mungkin ada yang kita sebut blended. Ya, sebagian daring, sebagian luring. Termasuk kita yang sekarang ini ya menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet dan lain-lain. Karena mewabahnya COVID-19 belakangan ini tentu membuat sistem pendidikan pun ikut bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Kalau begitu, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran daring belakangan ini. Mari kita lihat contoh pembelajaran daring berdiferensiasi. Bu Melanial mengajar di kelas 6 SD, mata pelajaran tematik IPA dengan tema penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, Bu Melanial menggunakan mode Zoom untuk pembelajaran tatap maya. Bla 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 dan seterusnya, monggo nanti dibaca sendiri, tidak perlu saya baca detail ya. Jelas terlihat pada contoh di atas mode pembelajarannya diferensiasi yang digunakan, yaitu Bu Milenial tidak melakukan pembelajaran hanya satu arah saja, melainkan melibatkan murid untuk interaktif. Selain itu, Bu Milenial juga melakukan pemetaan peserta didik berdasarkan nilai ulangan harian sebelumnya. Selain itu, beragam sajian tugas dan peserta didik bisa memilih tugas mana yang akan dikerjakan. Sesuai dengan diskusi kita di depan tadi ya. Nah, sekarang adalah sekolah multikultural. Sekolah multikultural itu sekolah yang kayak apa ya?
Unwida ya. Unwida itu kan multikultur ya. Multikultural itu adalah dia tidak memandang perbedaan ras, etnis, budaya, latar belakang, keluarga yang kemungkinan dari antar negara, antar daerah, atau antar suku, dan lain-lainnya. Bebas. Nah, bahasa yang digunakan itu kalau multikultural, itu biasanya memang ada mahasiswa atau siswa-siswi asing ya. Biasanya kita menggunakan, kalau yang memang kebetulan ada yang dari luar negeri, berarti kan kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Nah, kalau anak-anak yang kita ajar dari berbagai macam suku yang ada di Jawa, kita berarti harus bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Ngapak, bahasa Sunda gitu ya. Apakah seperti itu penerapan di pembelajaran berdiferensiasi untuk sekolah multikultural? Mbak Yunita mau kasih komen, monggo. Kalau misal kebetulan kelas kita kalau internasional mungkin enggak kali ya. Kalau internasional mungkin belum. Tapi kalau dia dari berbagai macam suku, apakah seribet itu nantinya? Kita akan menggunakan berbagai macam bahasa di Jawa, mungkin ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa. Apakah seperti itu, Mbak Yunita? Saya kalau di sekolah yang masih anggotanya itu berbagai daerah dengan bahasa yang berbeda-beda, kita menggunakannya bahasa yang bagus seperti bahasa Indonesia. Namun dalam mungkin interaksi antar teman atau di luar pembelajaran itu bisa menggunakan bahasa masing-masing. Jadi saling bertukar ilmu tentang bahasa seperti itu, Pak. Ya, betul. Ya. Kalau kita menggunakan bahasa Sunda itu ya agak ribet ya urusannya ya. Kita harus belajar juga bahasa Sunda seperti apa. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kita sudah tanda tangan kontrak siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, ya. Kalau kita ditempatkannya nanti tiba-tiba di luar Pulau Jawa dengan bahasanya sendiri-sendiri, Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Kalau Sumatera itu banyak orang Jawa kok ya, tenang aja. Tapi mungkin yang agak berbeda sedikit mungkin daerah Timur ya, daerah Timur, biarpun ada komunitas-komunitas tertentu yang di situ juga banyak orang Jawa di sana. Ya, seperti yang disampaikan sama Mbak Yunita tadi, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi secara lebih dalam non kelas ya, misalnya yang lebih dekat memang kita menggunakan bahasa daerah mereka. Biarpun tidak ini banget, tapi ya minimal kita belajar lah. Nanti kita baca lebih detail ya, monggo nanti dibaca lebih detail isinya apa. Nah, itu contoh penerapan implementasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan 3 kasus ya. Ada pada sekolah inklusi, ada penerapan dalam moda daring, ada juga penerapan di sekolah multikultural. Ini contoh aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Nah, nanti kita diskusi kelompoknya kita bagi dalam 3 kelompok ya Mas Mbak, ketua kelasnya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita akan ada 3 subtopik tadi ya. Tadi kan kasus kita adalah menerapkan dia di sekolah inklusi ya. Kalau misalkan kita nanti pas kebetulan di kelas atau di sekolah kita memang menerima
anak berkebutuhan khusus, nah itu saatnya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sana. Nanti monggo apakah itu kelompok 1, kemudian nanti penerapan kita di sekolah reguler yang biasa itu, tapi kasusnya daring ya. Kalau daring ini kan bisa reguler yang biasa itu ya. Makanya gimana diferensianya di mana. Kemudian yang satu lagi yaitu penerapan di sekolah multikultural. Kalau kelompok yang sebelumnya itu kan ada 4 seingat saya ya. 4 masing-masing kelompok berapa ya kemarin tuh? 5 ya? Apa 4? Nanti minta tolong dibikin 3 kelompok aja ya, Pak Ketua kelas ya. Dibikin 3 kelompok aja, berarti nanti ada 1 kelompok berkurang atau jumlahnya bertambah nanti ya mahasiswanya ya. Jadi 3 kelompok. Kelompok 1 bahas tentang penerapan di sekolah inklusi. Kelompok 2 penerapan dalam sekolah reguler biasa tapi menggunakan mode daring. Untuk yang kelompok ketiga yaitu penerapan di sekolah multikultural. Sampai sini tugasnya jelas? Jelas, Pak. Ya, oke. Nah, nanti kalau bisa sekalian RPP-nya ya. Nah, selesai nggak itu? Ya, RPP-nya dibikin selembar aja yang kayak tadi, ya nggak perlu berlembar-lembar ya. Nanti saya pengen lihat sih RPP kalau pas di sekolah inklusi itu kayak apa, kemudian RPP yang daring, kalau tadi contoh RPP daring ya, kemudian RPP yang di sekolah multikultural itu seperti apa. Pengen lihat aja, nanti kita bandingkan dari 3 RPP itu perbedaannya di sebelah mana ya. Oke? Oke, saya rasa kuliah kita cukup ya, sampai sini aja ya. Karena kita sudah clear. Nanti kalau yang UTS-nya belum selesai, atau tadi katanya nggak harus sampai upload, sudah bisa buka topik 4, ya monggo segera dibuka, dan segera diskusi kelompok. Kalau mau bikin kelompok baru, monggo silahkan saya serahkan kepada ketua kelas atau penanggung jawab di pembelajaran berdiferensiasi. Kalau mau kelompok yang sebelumnya juga boleh, tapi nanti kita bagi hanya 3 kelompok aja ya, biar jelas perbedaannya di sebelah mana. Nah, minggu depan kita akan coba presentasi satu persatu ya. Bagaimana menerapkan di sekolah inklusi, bagaimana menerapkan dalam mode daring untuk sekolah reguler, dan bagaimana menerapkannya dalam sekolah yang dia multikultural, bisa menerima dari berbagai macam ras, suku, budaya, bahkan bangsa. Mungkin nanti kita akan ditempatkan di sekolah internasional. Kalau di Klaten itu ada sekolah internasional nggak? Ada di Laswardi, Pak. Di Laswardi, ya. Itu ada siswa-siswi dari luar nggak? Atau hanya internasional aja, siswa-siswinya juga dari Klaten? Dari Klaten ada, tapi itu dia ada dari Inggrisnya luar ya? juga. Ya. Ya, pakainya Inggris juga ngajarnya. Oke, itu bisa jadi contoh ya. Nanti kalau yang kebagian sekolah multikultural, kita ambil aja sekolah yang internasional. Di situ dia menerima berbagai macam siswa-siswi, baik dalam negeri, Indonesia maupun di luar negeri. Nah, bagaimana nanti RPP yang kita buat atau aplikasi pembelajaran berdiferensiasi di sana itu seperti apa penerapannya. Itu ya untuk tugas kita untuk minggu depan ya. Minggu depan itu hari apa lagi kita kuliah? Senin lagi atau Jumat? Ya, atau Selasa? Jadwalnya apalah. Atau mungkin minggu depan kita tanggal berapa tuh? 23 ya? Tanggal 26, Pak. Tanggal 26 hari Kamis. Kemungkinan minggu depan itu UTS harus segera diupload ya, tanggal 26 ya. Seingat saya itu jadwal UTS. Jadwal UTS-nya tanggal berapa, Mbak? Berarti tugas kita ada apa aja? Tugas kita adalah menyelesaikan papernya itu dulu, itu yang digunakan untuk UTS. Ya kalau memang nanti diminta di tanggal 26 itu harus diupload, ya upload UTS-nya dulu aja nggak apa-apa ya. Kita fokus di UTS-nya itu dulu. Nanti kalau UTS sudah selesai, mungkin karena kita akan diterjunkan di akhir Januari atau enggak di awal Februari, nanti kita akan fokus di PPL dulu.
Nah, tugas ini mungkin nanti kita selesaikan setelah PPL ya. Setelah PPL masuk, kita baru fokus di topik 4. Mungkin begitu ya. Nanti kita lihat perkembangannya ya. Nanti mungkin Pak Joko akan segera upload jadwal terbaru kapan kita diterjunkan ya. Ya, jadi fokus kita menyelesaikan UTS-nya dulu sama persiapan PPL. Nanti kalau memang masih ada waktu, monggo kalau mau diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing di 3 penerapan ini. Itu aja mungkin dari saya, sudah jelas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita cukupkan kuliah kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, monggo. Nggih. Izin live ya, Pak. Ya, silakan.